Podcast. Nah, di sini kita bakal bahas tentang Pelayanan pajak di KPP Pratama Serang. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, sekarang hampir semua urusan administrasi pajak sudah dilakukan secara digital. Mulai dari pelaporan pajak lewat e-filing yang terintegrasi dan tidak perlu antri panjang. Kelihatannya tuh kayak lebih efisien dan antrinya juga nggak perlu lama-lama karena kita sudah melakukannya lewat digital. Nah, itu benar banget guys. Tapi sebenarnya yang menariknya tuh ternyata masih banyak muncul pertanyaan gitu. Sebenarnya kayak pelayanan publik yang efisien ini apakah otomatis efektif kah Atau justru kita malah sudah melihat pelayanan yang secara sistemnya rapi tetapi masih menyisakan masalah yang warga itu sulit untuk mengimplementasikannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya di KPP Pratama Serang itu digitalisasinya ini emang udah jadi bagian dari reformasi birokrasi pajak. Tujuannya tuh udah jelas, terus menyederhanakan prosedur juga, terus meningkatkan kepatuhan juga kan, dan tentunya mempercepat pelayanan. Secara administratif itu tuh cukup berhasil. Prosesnya lebih cepat dan data lebih terintegrasi serta bisa berinteraksi langsung berinteraksi langsungnya itu berkurang karena kita melakukannya secara online. Nah, tapi tuh di sisi lain masih ada wajib pajak yang bingung gimana sih sebenarnya pakai sistem ini tuh, terus kayak kendala literasi digital juga kan karena nggak semua masyarakat tuh melek digital. Terus kayak mereka tuh masih butuh pendampingan secara langsung gitu loh. Nah, disinilah itu konsep efektivitas pelayanan publik yang penting. Jadi efektivitas itu bukan cuma diukur dari cepat atau tidaknya pelayanan. Nah, bener. Dalam administrasi publik, efektivitas warga juga menyangkut apakah layanan itu adil, mudah diakses, dan relevan bagi para masyarakat. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya Max Weber nih, digitalisasi pajak ini bentuk rasionalisasi birokrasi. Jadi semuanya diatur sistem, mulai dari prosedur dan standar yang impersonal. Nah, masalahnya itu ketika sistem jadi pusat perhatian, terus manusia ini bisa tersingkirkan nih, karena kan kalau misalnya desas-desus sekarang tuh kayak AI mengambil alih segalanya. Nah, Weber nih menyebut kalau misalnya kondisi ini bisa jadi kerangkeng besi rasionalitas. Nah, penelitian di KPP Pratama Kota Serang itu mulai menunjukkan bahwa e-filing ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi kalau misalkan warga-warga yang bayar pajak langsung ke kantor pajak itu kurang efektif. Nah, dengan adanya e-filing ini, wajib pajak tuh lebih terstruktur lebih kayak patuh nih gitu buat bayar pajak. Tapi ternyata efektivitasnya itu masih sangat bergantung pada literasi digital seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa nggak semuanya warga atau masyarakat itu melek digital gitu kan, karena masih ada beberapa kurang kayak pakai sistem tuh gimana sih kan, karena ada beberapa part yang pasti kita bakal kayak itu makainya gimana kan kayak gitu. Nah, artinya tuh sistem ini tuh efektif untuk sebagian orang tapi nggak untuk semua orang. Kalau misalkan dilihat dari masalah efektif atau tidaknya, jadi secara organisasi pelayanannya ini dianggapnya berhasil. Tapi kalau misalkan dari pengalaman warga itu belum tentu, karena seperti yang tadi dibilang sama Sally, masih banyak warga yang belum bisa mengimplementasikan cara memakai digital pajak ini. Nah, ini yang menarik nih, kayak efisiensinya tuh tercapai, tapi efektivitasnya tuh kayak masih bersifat selektif. Ada sekelompok yang terlayani dengan baik, tapi ada juga yang masih tertinggal. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif New Public Service, aparatur publik itu seharusnya melayani warga dengan subjek, bukan sekedar penggunaan sistem aja. Nah, artinya negara nggak cukup nih kalau cuma menyediakan teknologi. Harus ada pendampingan komunikasi yang empatik dan juga fleksibilitas pelayanan. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, digitalisasi itu justru bisa menciptakan jarak baru antara negara dan masyarakat. Apalagi dari sisi etika administrasi publik, pelayanan itu harus adil. Kalau misalnya layanan digital ini nggak bisa diakses oleh orang-orang yang nggak melek teknologi, itu tuh bisa menimbulkan ketidaksetaraan. Jadi persoalan utamanya itu bukan cuma karena teknologi, tapi pada bagaimana cara memaknai pelayanan publik ini di era digital. Ya, betul. Kayak misal apakah pelayanan itu hanya soal sistem yang berjalan lancar atau soal bagaimana warga benar-benar merasa dilayani. Di sini muncul refleksi
refleksi penting agar jangan sampai informasi birokrasi berhenti pada efisiensi saja. Karena pelayanan publik yang efektif itu nggak cuma cepat dan modern, tapi juga adil dan manusiawi. Nah, segitu aja sih kritis kita dari tentang pelayanan pajak di KPP Pratama Serang. Jadi yang terpenting adalah nggak cuma cepat dan efisien, tapi warga juga harus bisa mengimplementasikannya dengan baik, dengan adil dan manusiawi. sampai jumpa. Thank you for watching.